Nah kawan-kawan, ini dia poppy seed frambozen cheesecake. Ya, selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, akhirnya saya bikin ini video kawan-kawan. Saya mau bikin cheesecake hazelnut poppy seed plus raspberry. Yes, nah kayak seperti lalu waktu saya liburan makan di kolam renang, saya penasaran di Purasa jadi saya mau bikin. Nah kita langsung saja bikin ini kue. Kebetulan kawan-kawan sekalian, jadi yang raspberry kita panen kemarin, ini saya baru kerja dia ini setelah ini hari tanggal 12 September dan kita balik dari liburan tanggal 30 dan kita petik ini raspberry kalau tidak salah tanggal 28 atau, dan alhasil raspberry yang saya petik dengan dia punya batang dan dia punya isi, ada beberapa yang saya tidak kasih keluar ya, baru kasih keluar tadi ini. Ternyata dia masih lebih tahan kawan-kawan, masih bagus ya. Jadi kalau kita petik masih agak mudah untuk simpan lebih dari 3 minggu bisa. Sedangkan kalau terlalu masak dipetik itu harus langsung dimakan kawan-kawan. Jadi ini ada yang saya bisa kasih ambil yang masih keras-kerasnya dan saya buang yang. Jadi untuk bikin cheesecake poppy seed kita pakai raspberry sisa. Buat makan sendiri tidak apa-apa kawan-kawan ya. Gitu. Jadi sekarang mau cuci terus kita olah langsung. Yang lalu saya simpan di plastik bag ini dia. Semuanya masih bagus kan, cuma beberapa yang sudah rusak dibuang, dan ini yang dari dos ini cuma beberapa sedikit saja yang baik. Oke. Nah, kita langsung olah dia untuk poppy seed cake ya. Jadi kawan-kawan, saya kasih masuk 1 cup gula ya dan sedikit garam. Terus saya masukkan raspberry-nya atau frambozen yang saya sudah cuci dan saya tambahkan dengan 1,5 cup air. Baru saya cuma kasih mendidih, terus saya kasih biar sampai nanti pada saat saya mau bikin cheesecake-nya, dan saya akan kasih masuk gelatin dan untuk dihias ya. Air boleh juga 1 cup saja kawan-kawan ya, sesuai dengan kebutuhan kita mau berapa tebalnya. Nah setelah itu saya aduk sampai larut gulanya, terus saya tambahkan sedikit pewarna merah supaya airnya ini jadi warna merah sama seperti dia punya frambozen. Warna merah ini terserah selera kawan-kawan ya. Kalian boleh taruh secukupnya sampai kalian sudah dapat merahnya sesuai maunya kalian. Nah setelah itu saya sisihkan. Nah kan ini masih pagi, mari kita langsung bikin. Jadi saya punya 4 butir telur, saya sudah kasih bisa kuning dan putihnya ya. Nah di sini gula kita kasih masuk dan kita mixer sampai kaku ya. Sambil kita mixer sampai kaku, di sini saya punya gula halus ya, icing sugar, dan saya akan, karena saya pakai poppy seed yang masih begini, jadi saya mau blender dulu kasih halus. Jadi ini saya pakai poppy seednya 200 gram. Di resep 100 gram kawan-kawan, cuma saya rasa saya mau pakai 200. Karena saya mau pakai cetakan ini ya.
saya blender ini kasih halus. Lisa punya blender Ninja ya. Terus ini saya mixerkan kan. Nah kawan-kawan, saya punya ini sudah kaku dan ini juga sudah. Sekarang saya kasih keluar putih telurnya di tempat sendiri supaya tempatnya ini bisa saya pakai untuk mixer mentega. Dan ini saya pakai mentega 100 gram ya kawan-kawan, room temperatur. Setelah itu saya kocok sebentar ya kawan-kawan. Dan saya masukkan sedikit dari bahan kering ini, poppy seed dan gula yang tadi saya sudah mixer. Setelah itu saya tambahkan kuning telur satu persatu. Aduk hingga mentega agak mengembang kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, kita kasih masuk sisanya ini semua ya. Okay. Dan harusnya hazelnut kawan-kawan, karena hazelnut saya tidak ada dan mungkin kalian di Indonesia juga susah, jadi saya pakai almond ya, almond bubuk. Jadi saya sudah timbang, nanti resep saya taruh di bawah. Dan sedikit kayu manis kawan-kawan. Nah sekarang kita mixer lagi, hanya asal tercampur ya. Nah kawan-kawan, ini sudah. Sekarang kita alas cetakan dulu. Ini kebetulan cetakan ini ya, kertas roti. Jadi saya cari yang pas. Yang terlalu pas. Jadi saya mau dia agak lebih besar supaya gampang kasih keluarnya. Kayak gini kawan-kawan, saya taruh ya. Terus saya taruh ini di atas begini, baru saya tutup. Baru saya tutup kawan-kawan ya. Nah terus di sini jadi kita aduk dulu. Biar agak harum, saya tambah rum bakar sedikit kawan-kawan. Sekarang kita campur. Sekarang kita campurkan dengan putih telur tadi sedikit-sedikit. Dan langsung putih terus masuk semua ya. Dan sekarang saya kasih masuk sini kawan-kawan. Nah, kira-kira begini ya kawan-kawan.
Sekarang kita kasih masuk di oven. Jadi kawan-kawan, saya pakai api atas bawah dan 180 derajat selama 40 menit ya. Nah kawan-kawan, saya punya ini sudah selesai ya, kalian lihat ya. Nah sekarang kita angkat dan dinginkan. Nah kawan-kawan, mari kita bikin dia cheese cream. Jadi di sini ada gelatin ya, ini gelatin saya mau potong-potong nanti sebentar habis ini. Terus kita mau kasih larut dan air hangat. Ini krim, saya pakai 400 gram ya. Cheese cream ini 500, bisa juga 400 kawan-kawan, cuma saya kalau sudah buka satu sayang, jadi saya kasih masuk saja semua ya. Pertama saya mau kasih kocok dulu ini ya. Terus kita kocok kawan-kawan. Saya pakai yang ini. Jadi ini krim kita kocok sampai kaku sambil saya gunting-gunting ini gelatin dulu. Saya pakai 7 lembar ya kawan-kawan. Kalau kalian mau pakai krim lebih banyak, kalian boleh taruh lebih banyak. Jadi gunanya gelatin ini hanya untuk bikin krim dan cheese cream menjadi satu. Nah gelatin ini saya kasih air dingin terlebih dahulu kawan-kawan. Baru saya kasih biar layu, baru sebentar kita kasih dengan air hangat ya. Jadi ini krim sudah ya kawan-kawan, jadi kita kasih mati. Terus kita pindahkan di tempat supaya kita bisa kocok cream cheese-nya habis ini ya. Jadi seperti begitu kentalnya. Gelatin sudah layu ya, kalian lihat ya. Sekarang saya kasih pindah di tempat kecil, baru kita kasih air panas. Nah jadi ini sudah, kita bisa ramas dia kan kawan. Buang dia punya air ya. Terus kawan-kawan saya kasih air panas sedikit. Jadi dia langsung meleleh kawan-kawan. Kita aduk. Sampai semua larut kawan-kawan. Terus kita bikin yang lain, kita kasih ini air panas dulu. Kita taruh mangkok di sini kawan-kawan supaya dia tidak dingin kembali dan beku kembali. Sekarang kita lanjut di sana. Nah kawan-kawan, setelah kasih keluar krim ya, sekarang kita kasih masuk cream cheese-nya ke sini. Nah kawan-kawan, setelah itu kita mau mixer. Saya tambah air lemon supaya ada asam-asamnya sedikit kawan-kawan. Saya mixer sebentar. Supaya lembut sedikit ya.
Kalau kalian suka manis boleh tambah gula banyak, saya cuma tambah sekitar 1 sendok makan. Terus saya kocok dulu. Mixer sampai tercampur ya kawan-kawan. Setelah itu aduk sebentar dan tambahkan krimnya semua. Campur dulu dengan tangan sedikit krimnya. Baru habis itu kita mixer kembali supaya krim dan gula dan cheese creamnya tercampur rata. Ya. Setelah itu kita sisihkan sebentar dan kita tata dulu kuenya. Nah, ini yang kue tadi sudah jadi ya, saya kasih keluar. Dan hasilnya seperti ini. Ya. Dan saya bakalan pakai begini kawan-kawannya, kawan-kawan. Ya, kita sesuaikan kawan-kawan ya. Seperti begini. Setelah itu kawan-kawan, ini kita taruh, terus ini kita ambil gelatin yang tadi, terus kita campur. Angkat kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini saya aduk baik-baik ya. Sisa gelatin saya masukkan dan saya cuma aduk dengan spatula ini sampai tercampur. Saya aduk dengan tangan. Nah setelah itu saya kasih masukkan ke sini. Susun kasih rata kawan-kawan dan kasih padat, usahakan jangan ada rongga supaya sebentar kalau sudah dingin bagus ya. Jadi saya bikin kayak gini dan saya kasih kencang ininya, pinggir-pinggirnya, dan saya kasih rata ya. Dan di sini kawan-kawan, ini saya punya frambozen yang saya sudah masak dengan gula sekitar hari Sabtu lalu ya. Saya taruh sisa gelatin ini. Ini kalian lihat gelatinnya sudah kembali ya. Saya taruh sisa gelatin. Dan saya tambah 5 lembar gelatin lagi. Ini saya panaskan kawan-kawan. Tidak perlu mendidih, asal panas saja kawan-kawan. Yang penting gelatinnya tercampur. Setelah itu kawan-kawan, kita aduk-aduk supaya keluar panasnya dan pinggir-pinggirnya supaya tidak mengeras, dan kita dinginkan sampai hangat kawan-kawan, kira-kira begitu, supaya pada saat naik di atas cheese dia tidak meleleh dan dia langsung beku ya. Nah kawan-kawan, ini sekarang saya punya cheese cake-nya juga sudah dingin dan saya kasih masuk dari kulkas, dan saya tuang ini adonan
jelinya di atas. Jadi kawan-kawan, ini karena saya mau dia cepat keras, jadi tadi saya tambah lagi 3 lembar, tetapi ternyata alhasil terakhir agak keras. Jadi sesuai dengan yang resep ini, itu saja sudah cukup kawan-kawan, cuma agak sabar ya. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam kulkas dan biarkan sampai kaku seperti ini. Ini sudah keras ya kawan-kawan, jadi saya sudah kasih keluar dari kulkas dan saya akan buka dia punya lingkaran kayak begitu. Nah kawan-kawan, jadi ini dia hasilnya ya. Bagus kan? Cuma kelihatannya jelinya agak keras. Nah sekarang saya mau potong untuk lihat hasil dalamnya. Dan saya potong dengan menggunakan pisau yang saya rendam di dalam air panas kawan-kawan, supaya rapi terpotongnya, biarpun jelly ataupun cheese creamnya ya. Jadi kawan-kawan, kalau mau hasil potongan itu sangat bersih, setiap kali kita potong kita harus lap ini pisau supaya hasil potongan bersih. Kalau tidak nanti dia ada ketinggalan sedikit seperti yang terakhir saya potong ini. Dari setiap potongan kawan-kawan boleh ditaruh plastik transparan supaya cheesecake-nya tidak cepat kering, dan juga kalau mau dibawa-bawa itu gampang gitu kawan-kawan. Kebetulan ini saya masih ada sisa plastik yang dari kue Natal ya, yang bintang-bintang. Oke. Nah kawan-kawan, ini dia hasilnya. Nah sekarang saya mau lanjut pergi sport, dan sebentar kita bikin penutupan setelah kembali sport. Nah kawan-kawan, ini dia hasil dari cheesecake hazelnut dan poppy seed, supaya kamu bisa lihat dia punya hasil. Jadi ini dia punya jelly. Tadi saya takut karena tidak terlalu ini, jadi ini agak keras ya. Saya tambah, tapi berarti tadi sesuai ya. Jadi kalian lihat dia punya jelly ya. Dan dia punya krim. Dan dia punya begitu. Enak kawan-kawan. Kalau ada hazelnut, pakai hazelnut saja, jadi lebih enak. Tadi waktu bikin, karena saya mau buru-buru, jadi saya tambah gelatin 3 lembar. Dia terlalu keras ya kawan-kawan. Ikut sesuai resep supaya dia tidak terlalu keras. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton ini video. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye bye.